Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Innahu man yahdillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ayyuhan nas ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Laqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnari thumma amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah taala berikan kepada kita. Atas nikmat yang luar biasa berupa nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat yang kadang kala kita lupakan, yang baru terasa ketika nikmat tersebut dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, ialah nikmat sehat wal afiat. Salawat serta salam kita haturkan kepada qudwah kita, suri tauladan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikut sunnahnya hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu hari, seorang dari Khurasan menggendong ibunya menuju Makkah Al-Mukarramah. Dengan jarak lebih dari 3000 km, ia menggendong ibundanya. Aku membawa ibundaku di atas leherku, katanya. Lantas ia bertanya kepada Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma tentang apa yang ia perbuat. Dan ia tanyakan, apakah dari apa yang telah aku lakukan pada ibuku itu dapat membalas jasa ibuku terhadapku? Maka kata Ibnu Umar, tidak cukup. Maka demi Allah, seandainya apa yang kau lakukan itu dengan penuh keikhlasan, maka itu pun tidak akan dapat membalas dari satu rasa sakit dari hentakan ketika ibu melahirkanmu. Maka begitulah keadaan kita hari ini. Tanyakan pada diri kita hari ini tentang pemahaman kita terkait kedudukan berbakti kepada kedua orang tua kita. Ini menjadi amalan yang kadang kala terlupakan. Ini menjadi kedudukan yang kadang kala kita sepelekan. Faktanya bahwa hampir setiap dari kita dilahirkan dan dibesarkan oleh orang tua yang sangat peduli, orang tua yang sangat memiliki kebaikan dan jasa kepada kita. Masalahnya, kebanyakan dari kita kadang tidak paham bagaimana cara berbakti, bagaimana cara terbaik untuk membalas kebaikan-kebaikan tersebut. Dan solusinya adalah kita harus sering-sering mengingat bagaimana Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya memerintahkan kita berbakti kepada kedua orang tua. Seandainya di antara kita ada yang merasa bahwa orang tua kita bukan orang yang pantas untuk dihormati, fahami bahwa berbakti kepada kedua orang tua merupakan perintah Allah kepada hambanya dan bukan atas dasar orang tua. Fahamilah bahwa Allah memerintahkan kita untuk berbakti kepada kedua orang tua. Bukan hanya karena orang tua itu pantas dihormati, tapi karena Allah yang memerintahkannya, Rabbul Alamin. Ingatlah kedudukan yang Allah tempatkan tentang birrul walidain. Dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala sebutkan setelah kewajiban utama kita sebagai manusia, yaitu beribadah dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, Allah sematkan setelah kewajiban tersebut adalah berbuat baik atau berbakti kepada kedua orang tua.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana." Dan Rabbmu telah mewajibkan kepadamu untuk beribadah hanya kepada Allah, yang mana ini perintah tauhid, alasan utama kita diciptakan di dunia ini. Kemudian kewajiban apa yang Allah perintahkan setelah itu? Wa bil walidaini ihsana. Ingatlah wasiat Luqman kepada anaknya tatkala mengajarkan anaknya tentang perkara-perkara penting. Setelah ia mengingatkan tentang anaknya, la bunayya la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun adzim. Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah, sesungguhnya kesyirikan merupakan kezaliman yang nyata yang besar. Apa yang dikatakan oleh Luqman setelahnya? Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahn. Maka kami wasiatkan kepada manusia. Untuk apa? Untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Yang mana ibundanya telah merelakan rasa sakitnya selama 9 bulan ada dalam kandungan. Ketika proses melahirkan bertaruh dengan nyawa. Dan ada di ambang kematian. Dan setelah itu pengorbanan yang begitu besar diberikan oleh kedua orang tua kita, ibunda kita dan ayah kita, tentunya banyak berkorban. Bahkan sampai saat ini, wahai para penuntut ilmu yang ada di majelis dan tempat yang mulia ini, maka itu semua juga datang dari pengorbanan dari kedua orang tua kita. Maka fahamilah tentang kedudukan yang Allah tempatkan. Bagaimana Allah mewajibkan kita beribadah kepada Allah dan mentauhidkan Allah. Kemudian kedudukan setelahnya adalah tentang kita berbakti kepada kedua orang tua. Sungguh tidak ada maknanya, sungguh tidak ada artinya ketika kita memiliki hafalan yang begitu banyak, memiliki pemahaman yang begitu luar biasa terhadap agama Allah, namun kita mesti berkonflik dengan orang tua kita. Namun kita malah menjadi anak yang mengecewakan kedua orang tua kita, menjadi anak yang membiarkan air mata orang tua kita menetes atas kekecewaannya terhadap kita. Di antara kedudukan dari berbakti kepada orang tua, yang bahkan Rasulullah SAW sebutkan bahwa berbakti kepada kedua orang tua adalah amalan yang Allah lebih cintai daripada berjihad di jalan Allah. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu pernah bertanya kepada Nabi SAW, "Ayyul a'mal ahabbu ilallah?" Amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Maka Rasulullah SAW menjawab, birrul walidain, kemudian al-jihadu fi sabilillah. Bahkan ketika ada seorang sahabat hendak berangkat berjihad dan meminta izin kepada Nabi SAW, kemudian Rasul tanyakan kepadanya, apakah engkau memiliki salah satu di antara kedua orang tuamu yang masih hidup? Maka ia jawab dengan keduanya masih hidup. Maka Rasul jawab, fa fihi ma fajahid. Maka dalam keduanya lah, pada keduanya lah engkau berjihad. Menandakan bahwa keutamaannya begitu besar. Ingatlah bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga menjelaskan tentang dosa-dosa yang paling besar di antara dosa yang sangat besar setelah melakukan kesyirikan kepada Allah adalah dosa durhaka kepada kedua orang tua. Ingatlah bahwa keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala datang dari keridhaan orang tua kita. Dan ketika kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita, maka biiznillah ini juga akan mendatangkan keridhaan Allah kepada kita. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita saksikan dan mungkin kita dengar tentang kabar dari sebagian saudara kita hari ini yang ada di daerah-daerah konflik, saudara-saudara kita yang hari ini ada di tengah kondisi pembantaian seperti di Palestina atau daerah-daerah lainnya, betapa menyedihkannya, betapa menyayat hatinya pemandangan-pemandangan dari orang-orang tersebut tentang kebersamaan mereka dengan keluarganya yang mungkin hanya bisa terhitung beberapa saat. Ada seorang anak yang dengan hitungan menit kehilangan kedua orang tuanya.
Ada orang tua yang dalam hitungan detik kehilangan anaknya. Ada orang-orang yang mereka ingin mendapatkan suasana yang tenang, hidup bersama keluarganya, bisa berbuat baik satu dengan yang lainnya, tapi dengan kondisi tersebut, maka mereka tidak bisa melakukan hal itu. Maka kami nasihatkan kepada diri kami dan kita semua, terutama para santri, para tulabul ilmi, dalam sebulan ke depan kita akan berjumpa dengan masa libur kita. Ingat, dalam 1 tahun mungkin hanya beberapa pekan perjumpaan kita dengan orang tua kita. Jangan pernah izinkan masa-masa tersebut, waktu-waktu tersebut untuk membuat kita kecewa kepada orang yang telah berjuang membawa kita yang semoga Allah ridhoi ini, di tempat di mana kita bisa menuntut ilmu, ke tempat di mana kita bisa melakukan ketaatan. Itu semua datang dari ikhtiar orang tua kita. Mungkin sebagian dari orang tua kita mengorbankan kenyamanannya, mungkin sebagian dari orang tua kita mengurangi jatah makannya agar kita tenang menuntut ilmu di tempat ini. Maka ketika kita pulang nanti, tunjukkan apa yang telah kita pelajari di sini betul-betul menjadi sesuatu yang baik. Al-Quran yang telah antum hafal, Al-Quran yang telah kita fahami, yang telah kita baca, yang telah kita pelajari, betul-betul menjadikan kita anak-anak yang diridhoi oleh orang tua, yang mendatangkan kebaikan untuk orang tua kita dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqadhiyal hajat. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Matti'na Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma ahyaytana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wala taj'al fina wala minna syaqiyyan wala mahruma. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighar. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighar. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.